Bismillahirrahmanirrahim. Yogyakarta istimewa di hati. Engkang kaulah hormati Dewan Juri yang baik hati. Wa ya ayyuhal hadiruna as-su'ada, as'adakumullahu hayatakum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Nurmagomedov, seorang petarung Muslim UFC, pernah berkata, "Non-Muslim don't read a Quran, they read you. So be a good ambassador of Islam." Yang artinya, seorang yang bukan Muslim, mereka tidak membaca Al-Quran, tetapi mereka membaca dirimu. Maka jadilah Muslim yang berkelakuan yang baik. Teman-teman yang kami banggakan, Islam adalah agama cinta. Islam yang mengajarkan tiap-tiap insan manusia toleransi yang tinggi kepada siapa saja dan menghormati sesama. Sehingga di tengah kemajemukan negeri kita tercinta, wajib bagi tiap warga negaranya menjunjung tinggi toleransi dan menjaga kesejahteraan bersama. Dapat kita saksikan peristiwa yang baru hangat terjadi pada tanggal 3 Juni. Dikutip dari situs resmi suara.com, beredar video dari petinggi Operasi Papua Merdeka atau OPM menyerah dan menyatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan inilah bukti nyata, di tengah keberagaman ekspresi dinamika di Indonesia dapat diselesaikan dengan penuh kelemah lembutan, bukan dengan jalan kekerasan. Oleh karena itu hadirin, izinkan kami bertiga menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Moderasi di Tengah Kemajemukan Negeri. Dan sebagai rujukannya, firman Allah surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Aku berlindung padamu ya Allah dari
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berbuatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang tersesat dari jalannya dan orang-orang yang mendapat petunjuk. Menurut Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asraru At-Ta'wil juz ketiga halaman 245, beliau menjelaskan bahwa umat Islam yang ingin mengajak ke jalan Allah harus dengan perkataan-perkataan yang meyakinkan, disertai uswah hasanah di dalam kehidupan. Jikalau ada perbedaan pendapat, maka selesaikan dengan jalan kelembutan agar mudah terjadinya kesepakatan. Adapun penjelasan dari Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Misbah volume ke-9 halaman 775 dalam memaknai kata al-mau'izatu berasal dari kata wa'zo yang maknanya nasihat. Adapun mau'izah sendiri adalah uraian dari hati yang mengantarkan kepada kebaikan. Adapun makna dari wajadilhum berasal dari kata jidal yang artinya berdiskusi ataupun berdebat. Kemudian diperjelas lagi dalam kitab Durrul Al-Mansur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, mengambil dari riwayat Abi Saibah dari seorang mujahidin dalam kata wajadilhum billati ya ahsan qala a'rid an azahum iyyaka. Hindarilah perdebatan yang dapat melukai lawan bicara dari perkataan kita. Hadirin yang berbahagia, mirisnya di Indonesia akhir-akhir ini perdebatan selalu jadi jalan untuk menjatuhkan suatu golongan, bukan sebagai ajang untuk mencari kebenaran. Perdebatan selalu jadi jalan untuk membenarkan pendapat suatu golongan, bukan sebagai jalan untuk menemukan kedamaian. Cukup hadirin, Cukup cinta yang ditebar, kebencian jangan disebar. karena sejatinya yang wajib kita musuhi adalah mereka yang melanggar nilai kasih. Karena cinta Mungkin tak mempunyai agama, namun setiap agama pasti mengajarkan cinta. selaras dengan nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Sebagai solusinya, marilah kita merenung lebih dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Dengan rahmat dari Allah, engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku lemah lembut. Sekiranya engkau berhati kasar dan bersikap keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sekiranya engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Di dalam tafsir Jalalain, buah karya dari Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, halaman 89, maka berperilaku lemah lembut kepada mereka. Jikalau kamu memperlakukan mereka dengan perlakuan yang buruk atau dengan perbuatan-perbuatan yang kasar, mereka akan menjauh dari dirimu. Dan berilah maaf kepada mereka dan mohonkan ampunan sampai kesalahan mereka diberi pengampunan. Dan bermusyawarahlah, karena Rasulullah SAW senang bermusyawarah. Maka jika kamu telah melakukan dengan sebaik-baiknya, serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah cinta orang-orang yang bertawakal. Hadirin yang berbahagia, adapun gubahan syair yang berbunyi: duhai kawan-kawan yang baik hati, mari kita hidup saling mencintai. Bukan membenci, bukan mencaci, mari hidup damai di dalam negeri ini. Bukan membenci, bukan mencaci, tetap bersama di dalam moderasi. Tetap bersama di dalam moderasi. Betul hadirin? Betul. Hadirin, marilah kita bersatu padu menjaga keutuhan bangsa, karena Kita bineka Dan kita tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin yang berbahagia, dapat ditarik kesimpulan dari syarahan kami bahwa nilai-nilai moderasi harus selalu terpatri di dalam hati. Karena dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi dan sikap saling menghargai adalah kunci untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Marilah kita bersama-sama menggapai cita-cita kita semua, mewujudkan Indonesia
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Teman-teman yang kami banggakan, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebagai penutup, pantun berirama jawabannya. Indonesia negeri katulistiwa, banyak suku dan budaya. Junjung terus toleransi antar sesama agar hidup harmonis sepanjang masa. Si Herman sedang jatuh hati. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.